Bondan Fade to Black ditinggal sama drummer itunya, session player sebelum saya gitu kan, namanya Mas Rian dari Idola tuh yang sekarang jadi apa namanya tuh? Ya, drummer gagal. Jadi Kiki ini drummer segala medan. Mungkin teman-teman taunya dia main buat Bondan Fade to Black. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Hari ini gua kedatangan Kiki, drummer Bondan Fade to Black. Tos dulu dong. Makasih ya Bal ya udah diundang ke sini loh. Sudah lama juga gak ketemu Kiki. Kayak kita terakhir ketemu kapan Ki ya? Ada sekitar 3 tahun sebelum pandemi kayaknya Bal, terakhir Bal. Iya, lama banget gak ketemu Kiki. Jadi Kiki ini adalah drummer yang lumayan lama. Bukan lumayan lagi ya, tapi paling lama main sama Mas Bondan. Iya, benar. 10 tahun ada Ki? Lebih ya? Hah? 2010 albumnya Keroncong Protol. Oh. Albumnya Keroncong Protol itu baru gua yang take over. Jadi lu start main project Bondan Fade to Black? Iya, start project artisnya langsung Bondan Fade to Black. Oh, itu lu pertama kali menjadi session drummer juga? Untuk ya, Oh. pertama kali session player untuk artis itu di Bondan Fade to Black. Gimana sih lu kalau main sama Mas Bondan gitu, lu di audisi atau lu ngasih sertifikat? CV gitu ya. Ini kan gue sering banget ditanya, Bang gimana sih Bang bisa main sama si artis A? Kalau lu gimana Ki ceritanya? Ketika itu yang aku dengar ceritanya ya sebelum itu bahwasanya Bondan Fade to Black ditinggal sama drummer itunya, session player sebelum saya gitu kan, namanya Mas Rian dari Idola tuh yang sekarang jadi apa namanya tuh? Ya, drummer gagal. Mas Rian, nah setelah itu pemain gitarnya namanya Mas Doni, session playernya Mas Doni. Mas Doni rekomendasikan aku ke Bondan. Ini ada drummer. Nah, ketika itu dibilang audisi ya mungkin audisi ya. Aku sendiri tapi di audisi. Main, kita latihan sama Bondan cuma bertiga tanpa Fade to Black dulu. Nah, itu mungkin latihan. Aku dilatihanin dulu dengan lagu-lagunya Bondan. Yang mungkin kemungkinan itu lagu manggungnya langsung. Ya. Jadi langsung untuk manggungnya sekian lagu, 10 lagu apa itu. Langsung tuh di hari kedua sama Fade to Black. Nah, jadi dua kali latihan aja. Setelah itu langsung perform. Nggak melewati proses audisi lah itu namanya ya? Rekomendasi. Orang dalam kalau bahasa ininya ya guys, ordal. Kita di sini semuanya hampir rekomendasi dari Pimpro kalau bahasanya. Ya kan kalau misalnya kayak lo nggak bisa gitu, ya pasti lo merekomendasi drummer lain. Pasti. Nah kalau gue nggak bisa juga Iqbal, aku rekomendasikan ya teman-teman ya. Tinggal nunggu aja ntar sama Bondan. Mas Bondan, tapi gue ngefans banget sih sama Mas Bondan, gila sih, ngefans banget gue. Gue gemeteran kali kalau bisa main bareng nanti ya. Enggak sih Bal. Udah deh. Enggak, ini maksudnya biar kontennya. Oh iya. Gitu. Dan lo nggak cuman main sama Bondan juga kan? Iya. Kini setiap hari main di TV aja Ki? MNC TV. Sekarang ini di MNC TV sekarang ini. Sebelumnya sih dari Trans, dari Global, hampir satu TV di Indonesia sudah pernah. Gila. Oke, kenapa lu paling lama main sama Bondan? Ikatan main di Bondan itu bukan kayak, maaf gitu, bukan seperti kita seorang player yang lu main, setelah itu pulang begitu aja gitu, dibayar gitu. Beda. Ikatannya itu bercandanya. Ikatan emosional ketika kita di panggung. Itu intens banget. Apalagi di Bondan Fade to Black itu playernya cuma bertiga. Drum, bass, sama gitar. Udah, bass itu juga Bondan yang main. Jadi cuma bertiga. Jadi kalau chemistry bermainnya tidak enak, tidak klik, mungkin kita nggak betah kan. Tapi ini klik sekali guys. Ya 15 tahun lebih, 20 tahun ya. 15 tahun, sorry. Setengah umurnya ya, 19 lah. Ini kategorinya selalu nyaman. Jadi kenapa bisa lama ya? Karena itu mungkin chemistry bercandanya, ininya. Jadi ketika lu berangkat untuk perform itu suasana hatinya, moodnya senang.
So Gak ada apa yang dicari bebannya. lagi gitu loh. Bermusik kan ya emang buat menyenangkan diri sendiri dan orang lain kan, benar nggak? Berarti lu matang di panggung dong Ki ya? Sama Bondan Fade to Black itu. Latihan cuma 2 kali ya nggak sih? Benar. Dan Bondan Fade to Black itu termasuk band yang sangat jarang latihan, saudara-saudara. Masa? Sangat jarang latihan. Gara-gara apa? Ya mungkin itu chemistry-nya sudah kuat. Jadi alhasil Bondan itu sering bikin ini ya, bahasanya arahan belakang panggung sebelum naik. Ya kan Oke. pernah kan sering begitu kan Mas Ari? Ya briefing Nah, gitu. briefing. Tapi ini kalau di Bondan briefingnya sudah teknikal. Guys, nanti lagu ini kita begini ya, kita begini lagunya ini langsung ini sekian bar, ini sekian. Dan itu terjadi di atas panggung begitu saja. Eksekusinya langsung di panggung. Nggak usah ada latihan gitu-gitu. Enggak. Lah sequencer gitu gimana Ki? Biasanya itu lagu-lagu yang tidak menggunakan sequencer. Oh, jadi nggak semua lagu kalau manggung pakai sequencer. Enggak semua lagu. Ada beberapa lagu yang nggak pakai sequencer. Mungkin yang kayak medley. Kenapa kan lu cuma bertiga nih? Sepi dong kalau nggak pakai Oh, sequencer. enggak ada. Semua lagu, bukan semua lagu sih. 80% ya pasti. Cuman ada 20% yang lagu yang kayak kita bikin medley yang potong-potongan. Nah, itu yang manual, nggak pakai sequencer. Nah, itu biasanya briefingnya tuh di belakang panggung tuh. Guys, lagu ini nanti Ki sampai sini potongannya, habis itu kita lompat ke lagu ini. Nah, biar terjadilah di atas panggung. Lu punya sebuah tips gak? Ini kalau gua kayak begini nih, semua teman-teman band gua pasti nyaman. Kita bermain drum tuh harus bisa porsinya, Mas. Porsinya, Bal. Jadi gini, Bal. Ketika lu verse, ketika lu ref, ketika lu udah mau outro, lu harus tahu dinamiknya. Ketika lu verse, itu saatnya vokalis nyanyi. Please, guys, atau drummer-drummer yang masih baru, tetap tenang di situ. Karena itu bagiannya vokalis. Terus di bagian mulai refrain, boleh kita naikin sedikit dinamiknya agak kenceng. Tapi ketika di bagian masuk verse lagi, usahakan di bawahnya lagi. Kita tidak boleh di atasnya. Pokoknya kita ketika dia lagunya memang benar-benar butuh power gede, kita keluarin power gede, tapi tidak terlalu over. Biar tidak menutupin semua instrumen lain. Banyak yang aku dengar dari teman-teman pernah saya bantuin, mereka tuh bilangnya itu, lu nganterin gua nyanyi. Ya. Nah, lu kayak ngejagain gua nyanyi, Ki. Gimana Karena kita caranya kan lu satu bisa band. mendengar itu tuh Ki? Pertama memang sering main ya. Itu kayaknya Iya. kayaknya itu Sering main band ya? sering main band ya guys, bukan main-main. Kalau aku pribadi, aku menemukan metode sendiri ya gitu ya. Pasti aku biasa pakai ear. Itu semua instrumen ada. Oke, yang lu denger berarti di ear lu nih semua instrumen ya? Semua instrumen. Terus? All instrumen. Jadi kayak bass, gitar, drum. Kadang-kadang malah drum aku kecil, guys. Aku lebih dengerin lain bass, keyboard, drum, bass, keyboard, gitar, vokal atau instrumen lain. Ya. Nah, dari situ ketika lu udah bisa misah-misahin itu, lu bakal bisa mendengar semuanya secara komplit. Emosi setiap player itu berbeda-beda. Jadi ngebawa dinamiknya satu band tuh begini-begini. Iya, iya. Lu punya latihan khusus yang low banget gak sih, Ki? Jarang latihan ya, guys. Maaf ya, guys. Ya Allah, ya Akbar. Sebenarnya sih yang paling sekarang ini, nah itu Bang. Kalau misalnya lu jarang latihan, jarang pegang drum, maksudnya di luar panggung ya, lu ngapain? Gue beruntungnya adalah main di TV setiap hari. Oke, setiap hari nih ya? Ya, hampir setiap hari lah ya. Berarti Sekali-sekali. setiap hari lu udah ketemu drum di Ketemu panggung drum, ya? Di panggung, Mbak. Tapi Oke. langsung pelaksanaan, Mbak. Betul. Bukan latihan, bukan teknik di drum. Sorry. Lebih ke mulai memisah-misah musik, Mbak. Maksudnya? Jadi kayak gini Mas. Oh, kalau main dangdut itu kayak gini ya. Oh ini ada pattern lainnya di dangdut ya. Oh, ternyata ada namanya koplo. Ada yang namanya jaranan. Ternyata berbeda-beda, Bal. Iya, iya. Nah, gue sekarang ini jadinya lebih kayak belajar gitu. Berarti lu Main belajar sendiri. musikalitasnya ya? Mungkin. Sudah tidak belajar tekniknya ya? Karena tekniknya bego, Bal. Mungkin udah tua juga sih. Ya, itu kayaknya lebih guys. Guys, udah tua nih guys. Kelihatan muda aja teman-teman. Coba Ki, gue pengen dengar kalau misalnya lu main Oke. dangdut. Oke. Ini langsung aja ya.
ini satu lagi kalau misalnya tipe-tipenya yang kayak gini nih. Jadi Kiki ini drummer segala medan. Mungkin teman-teman taunya dia main buat Bond dan Fade to Black. Lebih seru waktu kemarin gue ceritain satu nih. Yang orang nggak ada yang tahu nih. Gue pernah bantuin Mas Oni and Friends ya di Indonesian Idol. Waktu kayaknya di season sebelumnya. Ketika Mas Agung udah nggak main, ya, beberapa kali. Belum sah rasanya kalau belum ngeliat Kiki main. Indonesian itu ada jinglenya. Ya, ini semua lagu udah beres ya, semua lagu-lagunya peserta sudah aman. Ternyata Mas Oni lupa ngasih tahu aku ada lagu jingle. Terus? Itu sekitar 30 second lagi. Dan itu belum latihan sama sekali, nggak tahu kan? Mereka lupa, ada lagu jingle, terus. Suku partiturnya ada. Diambilin langsung partiturnya. 5, 4, 3, pasang, play, through, 1, play, klik, des. Main. Aku benar-benar prima pisah. Bener, gue prima pisah. Gue serius banget dong. Ini idol loh, ini kelasnya beda. Semua puas, unit tengahnya. Gue aman plus sampai selesai. Dan wah itu setelah itu Mas Oni semuanya. Dan gue tuh penghargaan tertinggi buat gue. Cuman di situ mental gue habis di situ guys. Bukan main itu. Kenapa? Kalau sekali latihan dulu coba boleh lah ya. Ini kan benar-benar latihan coba sambil live. Kalau salah kan nama Mas Oni and Friends yang dipertaruhkan guys, bukan namanya gua ya. Berarti lu lancar baca juga ya Ki ya? Insya Allah. Ya kan dangdut lu pernah. Kalian tahu Iqbal dulu pernah main dangdut guys, gantiin gua guys. Iya sudah betul. Sudah pernah guys. Iqbal tuh sudah pernah gantiin saya main dangdut. Pernah di TV. Main di TV juga. Jadi itu Iqbal kalau dibilang all genre, Iqbal juga all genre lagi. Semuanya. Gitu. Pengalaman kalau lu mau jadi session drummer, menguasai all genre itu penting ya? Ya udah kalau gitu kita lihat Kiki mainin lagu Bond dan Fade to Black.